Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan surat Kahfi ayat yang ke-17, 27, ayat yang ke-27, penafsiran tentang Ashabul Yamin. Bismillahirrahmanirrahim. Washabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhin mamdudin wa dhillin mamdud wa ma'in masqub wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la. Tafsir dan penjelasan tentang ayat ashabul yamin. Washabul yamini iku ma utawi apa ashabul yamin. Ada iku atfun ala sabiqina. Lafaz ashabul yamin itu diatafkan pada lafaz as-sabiqin, as-sabiqunul awwalun, as-sabiqunul awwaluna, as-sabiqunul awwalun. Lafaz ashabul yamin diatafkan pada lafaz as-sabiqun, as-sabiqunul awwalun. Hada iku atfun ala sabiqin al-muqarrabin. Wa hum utawi ashabul yamin iku ashabul yamin al-abrar. Al-abrar itu yang berbuat kebaikan, yang bagus kabeh. Alladzina yu'tauna kutubahum bi aymanihim. Alladzina rupane wakeh yu'tauna yang diberi sapa alladzina kutubahum in biro-biro kitabnya alladzina bi aymanihim dengan tangan kanannya alladzina. Manzilatuhum utawi kedudukannya ashabul yamin iku dunal muqarrabin, di bawahnya al-muqarrabin atau as-sabiqun. Jadi as-sabiqun itu sama dengan al-muqarrabun gitu ya. Nah, ashabul yamin itu manzilah. Manzilah itu level atau kedudukannya itu di bawah kelompok as-sabiqun atau kelompok al-muqarrabin. Fahum aqallu darajatan, lebih sedikit derajatnya fin na'imi, dalam kenikmatannya, minas sabiqin, dari golongan as-sabiqin. Kenapa? Li'annahum kanu fid dunya ad'afu imana. Li'annahum, karena sesungguhnya ashabul yamin fid dunya, ing dalam dunia iku ad'afu, lebih lemah, lebih rendah, lebih lemah apane imanan, imannya. Wa aqallu ikhlasan wa amalan, wa aqallu, dan lebih sedikit apane ikhlasan wa amalan. Fa asjaruhum wa fawakihum wa miyutawna bihi. Fa asjaruhum makautai pepohonan yang berupa kenikmatan, yang berupa pepohonan. Wa fawakihum, dan buah-buahan mereka ashabul yamin. Wa malan barang yutawna yang diberi sapa ashabul yamin bihi dengan ma minan naimi, dari piro-piro kenikmatan. Iku la yabluhu, tidak sampai opo ma, tidak sampai darajata ma yanalu ashabus sabqi. Darajata ma'ing, derajat levelnya sesuatu, yanalu yang bisa mendapatkan, memperoleh ing masapa ashabus sabqi, ashabus sabiqun, orang yang masuk kelompok as-sabiqun as-sabiqun. Jadi saya ulang sedikit bahwa di akhirat nanti, akhirat itu darul jaza. Akhirat itu apa? Darul jaza. Nah, jaza, pembalasan yang diberikan Allah di akhirat itu berdasarkan tingkatan kualitas amal yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia ini. Dunia ini darul amal. Artinya apa? Darul amal. Nah, ada dua kelompok langsung, ada kelompok mukmin, kelompok kafir. Kalau kafir jelas sudah masuk di neraka, tidak masuk dalam pembahasan atau kriteria yang terkait dengan tiga kelompok. Nah, orang mukmin nanti di akhirat itu akan
dibagi dalam 3 klaster, 3 kelompok, 3 level yang disebut dengan wa kuntum azwajan salasa. Jadi kamu semua, kamu itu artinya orang yang beriman. Azwajan salasatan nanti akan dibagi di dalam 3 golongan, 3 kelompok. Yang pertama namanya apa? As-sabiqun. Yang tertinggi, lalu kemudian Ashabul yamin, lalu kemudian apa? ashabus shimal. Oke. Sabiqun as-sabiqun itu golongan manusia yang kategorinya al-muqarrabun, yaitu mereka adalah al-anbiya war rusul was-syuhada was-salihun. Itu masuk dalam kategori as-sabiqun as-sabiqun dengan segala kenikmatan yang diberikan tadi. Yang kedua adalah kelompok ashabul yamin yang sedang kita bahas ini. Mereka di bawah manzilahnya, kedudukannya itu di bawah as-sabiqun itu. Artinya begini, bahwa Allah di dalam memberikan pembalasan itu berkeadilan gitu. Allah Maha Adil. Sehingga amal di dunia ini yang akan menentukan terhadap tingkat klaster, tingkat kedudukan nanti di surga itu, dia mendapatkan level surga yang mana gitu. Surga yang mana, sehingga berkeadilan. Manusia tinggal memilih apakah dia mau masuk kategori as-sabiqun as-sabiqun, ashabul yamin, atau ashabus shimal yang paling rendah. Ya. Sehingga dengan begitu itu berkeadilan. Kenapa surga kok ganti pada semua? Ya karena memang amal manusia tidak sama. Gitu. Jaza'an bima kanu ya'malun itu sifatnya adalah sesuai dengan level bima kanu ya'malun, ya sesuai gitu, kalimatnya terjemahan gitu. Jazaan merupakan bentuk pembalasan. Allah memberikan penghargaan pembalasan bima kanu ya'malun berdasarkan apa yang dia lakukan. Jadi apa yang dilakukan, berarti di situ ada level. Dan manusia yang harus dilakukan adalah berusaha untuk berada dalam level yang benar, yang baik. Syukur kalau pada level yang tertinggi, minimalnya adalah pada ashabul yamin, sehingga tidak perlu masuk di neraka dulu seperti dalam ashabus shimal. Ya, dia tidak perlu masuk di dalam neraka dulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, masuk pada langsung ashabul yamin. Oke, itu keadilan Allah gitu ya, keadilan Allah. Dan itu betul-betul dicatat. Disitulah lalu berlaku hisab. Orang kafir tidak ada hisab. Al-muqarrabun itu tidak perlu hisab karena dia sudah selesai langsung. Makanya ada yang diberi hisab itu sangat sedikit, itu kategorinya masuk dalam as-sabiqun as-sabiqun. Yang harus dilakukan perhitungan, cocokkan amal itu, ditunjukkan amal itu ya kelompok ashabul yamin ini. Ashabul yamin yang tadorut gitu. Tingkatan amalnya itu karena tidak satu level, artinya tingkatannya itu ashabul yamin itu hisabnya yang harus detail gitu ya. Artinya ada proses yang panjang gitu. Makanya dalam Quran ada orang yang masuk di dalam surga tanpa diberi hisab, itu kategorinya masuk dalam kelompok yang mana? As-sabiqun as-sabiqun. Sehingga semua instrumen yang melakukan screening, yang melakukan pengecekan terhadap seluruh amal itu dilewati tanpa melakukan proses itu lagi sudah. Dia tidak perlu siratal mustaqim. Jembatan itu diperlukan, siratal mustaqim itu untuk kelompok mereka yang ashabul yamin ini. Paham ya? Sehingga ada orang yang masuk surga itu seperti kilat tadi, super cepat tanpa melalui proses screening lagi. Jadi berarti dia sudah VVIP. Seorang presiden dia yang melewati pintu detektor, tapi tidak perlu dicek satu persatu, dia masuk. Paham ya? Orang yang dalam kelas VIP A, ketika dia masuk dalam satu acara ya dia tidak perlu bawa undangan lagi untuk apa, tidak perlu di screening gitu ya. Yang perlu di screening itu ashabul yamin itu, ashabul yamin. Paham ya? Nah ini tingkatan yang saya katakan berada dalam situasi yang mengkhawatirkan gitu ya. Makanya kalau dalam kitab kita itu Anda jangan berada dalam level, dalam wilayah yang kamu sangat berisiko, berbahaya. Karena di situ ada potensi. Ya, ada potensi
masuk di dalam kelompok ashabus shimal. Nah disitulah lalu kemudian ada ya. Jadi ada yang namanya mizan, ada yang namanya siratal mustaqim, ya, ada yang namanya hisab terhadap seluruh perhitungan amal. Itu berlaku untuk ashabul yamin, as-sabiqun al-muqarrabun tidak perlu. Ya sudah, tanpa screening lagi, tanpa screening lagi. Ya kita muka-muka minimalnya ashabul yamin lah. Di screening tapi ojo teman-teman gitu ya. Ojo kesuwen. Nah, ada orang yang masuk surga itu mlebu kabeh dia itu jelas nasibnya. Disyarno karena malaikat. Sampai dia namanya ashabul a'raf. Ashabul a'raf itu orang-orang yang dihajar kemana di peluncur lagi. Mau habis masuk surga, kabeh masuk neraka, dia ikut keleler-keleler no. Mlebu surga ya ora, mlebu neraka ya enggak. Sampai dia protes. Karena dia merasa, kok nasib kita ini gimana gitu. Jadi ibarat wong kaji ngono ora jelas. Nanti maktabnya, nanti tempatnya ora jelas. Keleler namanya ashabul a'raf apa? Ashabul a'raf. Lalu dia protes kepada Allah, gimana Tuhan kami ini? Ya Allah, terus kita ini kok seperti nasibnya? Kami sudah membau, kami sudah bau surganya tidak tahan, saya ingin masuk surga. Sampai dalam hati ceritakan dia melihat di surga, ya Allah, saya tahu bahwa surga itu begitu indah. Sudahlah, kalau kamu memang tidak layak masuk surga, tidak masuk, tidak apa-apa, yang penting saya didekatkan saja ke surga itu. Kami jaluk. Ini orang yang nasibnya orang jelas tadi. Ada seperti itu, nanti ada dalam kita hadis. Lalu Gusti Allah karena dia minta begitu, ya wis gak apa-apa kok tak dekno titik tak dekno. Karena dia awalnya hanya mendapatkan bau surga. Ambune surga itu enak, ini makan pasti makan yang lezat, ini pasti indah. Dengar musiknya di surga, dengar kenikmatannya dia, pokoknya orang penasaran. Minta, ya Allah dekatkan saja kami. Kalau memang tidak layak masuk, minimal kami dekat untuk bisa disebutkan. Setelah didekatkan dia tambah nangis karena dia langsung tahu melihat. Tadi kan hanya membahu mendengar. Baru mendelok dia tambah nangis, ya Allah masa sekarang edek ini loh gak diliput. Sudah dekat seperti ini kok mboten panjenengan itu kan. Sampai botong masih nunjuk swarga ini pojok-pojok mboten apa. Cedeke kamar mandi WC ora apa-apa gitu. Padahal kalau nek surga ora kamar WC ya. Akhirnya sampai Gusti Allah ya wis mlebu. Ada orang yang digudi apa istilahnya? Diajar kayak gitu itu yang di apa? Dipelunjuk seperti itu untuk masuk surga itu sampai begitu. Ada hadisnya, ceritanya begitu. Ya kemudian masuk surga, tapi melalui proses yang nelongso gitu ya, nelongso gitu. Nah itu ada kocaknya juga Gusti Allah, artinya ada intermisunya lah gitu. Dalam ukuran manusia kan guyon gitu ya, intermisu. Oh iya kan? Gitu ya. Akhirnya masuk di surga. Nah, ya nih sojo sampai nelongso barang lah ya gitu. Sehingga gitu ya. Karena ini ya, itu tadi orang hati gitu ya. Tadi masih tenang. Nah, sudah gitu kan. Aduhnya. Namanya apa? Ashabul A'raf. Tadi itu kayak yang tadi itu yang langsung tadi Ashabul A'raf. Ta'rifuhum bisimahum. Ya, itu dalam Qur'annya. Nah, tingkatan ini Ashabul ya. Jadi kalau dalam sistem manajemen kita punya sistem kategori, punya sistem klasifikasi, ya itu karena manajemennya Allah begitu mengajarkannya seperti itu. Orang tetap akan dilihat pada tingkat prestasi, pada tingkat amal perbuatan yang dia lakukan. Oke, wa ma'adzalika fahum fi darajatin 'aliyatin wa manzilatin rafi'ah. Sesungguhnya mereka juga berada ashabul yamin ini di kedudukannya sudah tinggi gitu ya. Fahum maqauta ashabul yamin iku fi darajatin ing dalam derajat aliyatin kang dhuwur wa manzilatin lan tegese panggonan rafi'atin kang tinggi, mereka juga berada di tempat yang tinggi. Lida karena itulah jaa opo al-kalam, jaa teko opo al-kalamu dawuh firman Allah fi madhim ing dalam memberikan pujian maring ashabul yamin ala nahwi hadal uslubil arabi
ing atase sepadane. Ikilah uslub redaksi bahasa Arab li ifadatil mubalaghati fil madhi, untuk memberikan faidah, pengertian atau pemahaman adanya mubalaghah, adanya penekanan sangat fil madhi, di dalam memberikan pujian. Makanya tadi diulang-ulang kan, washabul yamini ma ashabul yamin, karena memang derajat mereka ashabul yamin itu sudah tinggi gitu ya. Cuma di bawah levelnya siapa tadi? As-sabiqun as-sabiqun al-muqarrabun tadi. Di bawahnya sedikit manzilahnya itu. Maka Allah menyebutkannya dengan dua kalimat yang diulang sebagai wujud dari apresiasi. Jadi pengulangan sebuah kalimat menunjukkan bahwa ada kedudukan yang terhormat, yang sangat mulia, yang sangat tinggi bagi orang yang masuk dalam kategori ashabul yamini ma ashabul yamin. Kalau untuk kedudukan maka dia adalah pujian. Kalau untuk sesuatu hukuman, kalau diulang dua kali berarti hukumannya menjadi berat. Artinya tingkat maidu dan meleh-melehno istilahnya ya, memberikan hukuman itu berat gitu. Washabus simali ma ashabus simali. Diulang juga, tapi fungsinya berbalik. Kalau penyebutan diulang pada orang yang diberikan kedudukan, apresiasi, maka apresiasi itu sangat tinggi, gitu ya. Tapi kalau penyebutan pengulangan dalam kalimat yang memberikan hukuman, yang maidu itu berarti maidu ini tenanan, dilokno tenanan. Jadi kalau orang ngelokno kan sampai diulang-ulang berarti kan tingkat mangkalnya itu gede gitu, artinya mubalaghah. Balaghah itu artinya sangat. Fama adraka mahum. Oke, kama yuqalu fulanun ma fulanun. Wal ma'na wa masabul yamini as-su'ada. Masabul yamini as-su'ada'i fama adraka mahum. Anda tahukah siapa mereka? Wa yushaiduhum, kenapa dia masuk ashabul yamin? Wa ma khaluhum wa kaifa ma'aluhum, ma'aluhum, bagaimana tempat kembalinya? Wa adza balaghatin nadhar wa yushiru al-intibah. Yulaffitu ya, wa hadza yulaffitu an-nadhara wa yusiru al-intibah li-ta'arrufi ala masirihim, untuk mengenal terhadap keberadaan positioning mereka. Lidza ja'a tafsil, oleh karena itu ja'a teko apa tafsilu penjelasan. Tidak karena demikian apa tadi? Yulaffitu an-nadhar wa yushiru al-intibah. Ja'a teko apa tafsilu pemerincian. Tadi kan sifatnya global. Tafsir libayani ma, untuk menjelaskan sesuatu abahama yang masih belum jelas. Mubaham itu artinya yang masih belum jelas, min khalihim, dari kondisinya, keadaannya ashabul yamin. Faqala ta'ala, Allah lalu memperjelas, fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa faqiyatin kasira la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Itu kedudukan yang diperjelas. Kalau tadi kan Allah menyebutkan secara umum washabul yamini ma ashabul yamin. Aihum yatamatta'una fi jannatin. Gambarannya sekarang ini kalau dalam deskripsi orang terkait dengan keindahan di dunia, maka ini referensinya itu ini gitu ya. Sesuatu menjadi keindahan itu ya ketika ini zatul syajarah, ada pepohonan, ada air ya, ada taman gitu. Paham ya? Ada air yang mengalir, ada madu, ada burung, ada buah macam-macam itu. Buah yang macam-macam. Itu berarti sudah suasana yang surgawi. Kalau di dunia itu gampang lagi. Aihum yatamatta'una, mereka pada senang-senang fi jannatin, dalam pira-pira swarga dzati syajarin, yang punya pohon-pepohonan. Berarti keindahan itu dekat dengan apa? Pepohonan. Karena surga itu di situ banyak pohon. Orang ular tapi ya, pohon di surga tidak ada, ularnya nggak ada apa itu rayap, nggak ada apa itu manis. Muwarrikin kasirul waraq, muwarrikin yang lebat, kasirul waraq yang banyak daun-daunnya. Maktu syauq, yang sudah tidak ada durinya. Ini surga yang tidak ada durinya. Pohon-pohon yang indah, adanya keindahan. Tidak ada sesuatu yang menyakiti. Maktu syauq, kalau di dunia kan pepohonan akeh dulu. Wasajari muzim mundatib syarakibus sama, mutarakibus sama.
ada pepohonan yang berupa buah-buahan pisang mendut itu mutarakibus syajar, yang tumpuk-tumpuk, jadi apa istilahnya, yang berlapis-lapis, pohon yang keindahannya atau keberadaannya ba'duhu fauqa ba'din, masing-masing itu berada di atasnya secara tumpuk-tumpuk. Wa dhillin daimin bakin la yazul, ada naungan, dhillin itu naungan, ada iup-iupan sing terus-menerus, daimin bakin la yazul, dia tidak hilang. Kalau dunia ini kan kita ini adem terus kemudian panas, adem panas, itu yazul namanya. Di akhirat tidak ada. Cuaca itu sudah terkondisikan secara standar, secara permanen, yang betul-betul bagus, itu di surga. Wadhillin daimin bakin. Tadi kan disebutkan wadhillin mamdudin. Mamdudin itu yang memanjang, maksudnya yang dia tidak putus-putus. Ini kan adem panas tentunya, nasdem kan, panas adem. Tentunya kan panas, adem panas adem gitu ya, molak-malik. Terus jadi layasul. Wa ma'in munsabbin yajri bil laili wan nahari aina ma sya'u. Ada air yang terus digerojokno. Tasawuf baba itu kayak gemrojok gitu. Keindahan itu ada ikatan dengan air. Ada air yang menggerojok secara terukur. Kalau airnya lalu kemudian kayak banjir bandang, ya bukan lagi indah, petaka gitu ya. Jadi semua di akhirat itu terukur. Banyune ora ono, kamberen ya ora ono, kurang teko anu jatah ya ora ono, lalu kemudian jadi semua itu serba tadi. Wa ma'in maskub, ma'in maskub ay ma'in munsabbin yajri bil laili wan nahari aina ma sya'u. Tergantung pada kita keinginannya itu apa, secara otomatis. Paham ya? Enggak perlu pakai disetel, ora perlu pakai opo yang namanya mesin, tapi dia sudah secara otomatis dia akan keluar. Kepingin ora? Guru kok ngene tok kepingin ora? Kepingin gak kepingin ya kendil wae kepingin. Jadi kepingin aja ngomongnya tok kepingin, tapi wong yang salat males, iritan ora patek gelem. Ya, itu berarti orang kepingin jenenge. Nek kepingin iku ya kudu tandane sing menahan. Iku ae ora api saja nih, tandang karena kepingin surga itu enggak boleh. Ya karena kita ini hamba Allah yang harus mengabdi. Karena bahwa surga itu tidak perlu kita minta, Allah juga sudah memberi. Tidak perlu kita kepingin, pasti sudah disiapkan. Paham ya? Amal yang tertinggi tentu dorongannya ya awal kita mau berbuat karena ada dorongan itu tidak apa-apa gitu ya. Tapi akhirnya ketika sudah muncul rasa mencintai, menikmati atas sebuah ibadah, kita yang butuh, maka kita sudah melupakan dengan semua janji itu. Karena kita yakin janji itu tanpa kita harapkan pun, tanpa kita minta, ya, bahkan tanpa kita angen-angen itu Gusti Allah nyekno gitu. Pada tingkat tertentu orang tidak berpikir lagi. Awal orang kan mesti melakukan sesuatu itu kontraktual ya. Awal orang mau melakukan sesuatu itu rata-rata dorongannya kontraktual. Saya mau ini, dapat apa? Gitu ya. Tapi seharusnya itu harus ada titik tertentu yang ketika kita melakukan sesuatu sampai pada kecintaan, sampai pada menjadi fashion yang tidak lagi berpikir tentang imbalan, yang tidak lagi berpikir tentang sesuatu yang kita peroleh itu apa. Ya karena cinta, karena senang. Maka tidak terukur. Kalau sudah karena cinta, karena senang, itu tidak karena saya dapat apa, dapat berapa. Paham ya? Karena kita yakin segalanya itu sudah pasti ada. Segalanya pasti sudah dapat ada. Jadi tingkat cinta yang paling tertinggi tentu cinta itu akan menghilangkan segala kalkulasi, segala apalagi barter, segala macam yang sifatnya kontraktual, yang segala macam itu. Karena dia melakukan sudah tidak lagi lepas dari sebuah harapan, kepentingan apa. Wah itu berarti sudah cinta. Amal pada Allah juga begitu. Ada fadhil itu tingkatan yang paling rendah sesungguhnya. Kalau orang ngaji itu dengan fadhil, kamu kalau baca ini nanti hutang kamu akan ini, kamu dapat rezeki ini. Itu masih pada tingkatan yang paling rendah. Ketika Anda melakukan sesuatu sudah tidak berpikir apa yang saya dapatkan dari sesuatu, itulah tingkat yang paling tertinggi.
Maka Allah kadang budi tadi itu ada juga yang berlaku di akhirat nanti. Allah kadang memanggil orang yang dia mau masuk surga karena dia amalnya bagus, hampir tidak pernah berbuat maksiat, kecil sekali kemaksiatannya, dia masuk surga. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu masuk surga? Ya Allah, karena amal saya banyak, saya tidak berbuat maksiat. Berapa tahun umurmu? 80 tahun. Ya sudah, masuk saja surga kamu. Tapi 80 tahun saja. Tuh, kok begitu ya Allah? Iya, karena kamu merasa kamu masuk surga karena amalmu. Sudah kan? Kalau istilahnya sudah impas kan? Kamu saya kasih 80 tahun, karena umur kamu 80 tahun, kamu amal, ya sudah, masuk 8 tahun nanti kamu saya ambil dari surga. Masuk kamu di neraka. Jangan begitu ya Allah. Nah terus gimana? Ya mohonlah kasih sayang, mohonlah kebijakanmu, itu gampangan itu kata Allah. Makanya jangan melintih, jangan kemelintih apa? Ya, tapi orang bahasa kemelintih dan supaya kamu paham saja ya, kamu masuk surga itu bukan karena amalmu, kamu masuk surga itu karena rahmatku. Kalau amalmu terbatas, saya ulangi ya, kalau amalmu itu terbatas, iya umurmu 80 tahun, umurmu ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, ya, ada yang 80 tahun, ada yang 100 tahun. Kalau karena amalmu maka kamu masuk surga, ada limit, ada batas. Tapi ingat, kamu masuk surga karena kasih sayang. Kalau karena kasih sayangku, maka kasih sayangku tidak terbatas. Jadi masuk surga itu karena apa? Rahmati. Sampai Nabi pun bilang, wala anta ya Rasul. Ketika Nabi bilang, orang itu masuk surga bukan karena amalnya kok. Nabi ya. Terus sahabat itu bertanya, kaget, Nabi, termasuk panjenengan? Sama, saya pun bukan karena amal saya. Kenapa masuk surga? Birahmatillah. Masuk surga itu karena rahmati Gusti Allah. Bukan kan? Nah, rahmat itu cantolannya amal, gitu lah ya. Orang akan mendapatkan kasih sayang kalau dia layak untuk diberi kasih sayang. Kira-kira siapa yang layak diberi kasih sayang? Orang yang patuh atau orang yang beli? Patuh. Orang yang patuh apa yang beli? Wong sing nyenengno apa sing jengkelno? Orang nyenengno. Tapi ketika Anda melakukan itu, ketika Anda dapat imbalan berupa surga, bukan karena amalmu, tapi karena kamu bisa menjadikan Allah itu senang. Allah itu cuma ingin melihat hambanya itu patuh. Gitu loh ya. Ketika patuh, maka di sana adalah rahmat. Rahmat itu tidak terbatas. Jadi orang masuk surga itu karena apa? Rahmati Gusti Allah. Rahmat dari mana kita ambil? Gusti Allah. Enggak, maksud saya rahmat kita. Allah memberi rahmat itu karena apa? Contoh Dari amal, ya. kepatuhan kita, ketaatan kita, penghambaan kita. Urutannya begitu. Jadi jangan merasa bahwa kita masuk surga karena itu kita dapat ilmu. Ya emang saya karena berbuat itu kok saya layak. Kira-kira kalimat itu menjengkelkan apa enggak? Menjengkelkan. Sangat menjengkelkan gitu. Sangat menjengkelkan. Siapapun lah gitu ya. Tadi saya katakan itu berarti orang amal belum sampai pada tingkat cinta, belum sampai pada tingkat vision. Dia merasa belum menjadi jiwanya. Lakukanlah sesuatu perbuatan. Kalau Anda melayani suami, gaweno kopi, gaweno opo, suami memberikan belanja, maka itu atas nama cinta, bukan atas nama kontraktual. Karena kamu wis ngegain kopi, gaweno mangan, ya perlu sarapan, aku tak kayak belanja. Jangan karena itu. Ya, itu kontraktual. Paham ya? Itu kontraktual. Ikatan itu dilakukan karena cinta. Paham ya? Karena memang vision. Jadi saya menghargai kamu atas dasar cinta, bukan atas dasar apa yang kamu lakukan kepada saya. Nah, orang patuh itu berhak mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang itu wasiat rahmati kulla syai'. Unlimited. Wah, itu bahasanya apa? Unlimited. Ora terbatas. Kasih sayang. Paham dong? Paham. Oh ini jeru ya. Tasawuf. Hidup itu seharusnya masuk ke sana. Tapi ya karena kita punya ego, punya harga, seringkali menghargai diri kita salah harga gitu ya. Kita punya harga. Saya kan punya itu. Seringkali orang itu ngergani awake orang jelas bandrole gitu loh ya. Sapi terus ya. Saya yang tersinggung gitu ya. Itu makanya harus hati itu toto gitu ya. Sudah. Apa sih manfaatnya kita punya ketersinggungan? Paham ya? Jadi kadang itu yang nekat gitu. Pokoknya delok om padahal
tersinggung gitu dia marah, kita ketika marah itu kita punya harga diri kan begitu toh, sudah tekan saja apa sih hebatnya harga diri, apa sih yang jadi ya sudah ngalah saja. Bojomu lagi gak genah gitu kan, mangkel bisa toh, tapi mangkel tekan gitu loh, tekan ya sudah gitu loh, ya sudah apa hebatnya harga diri dia, paham ya? Makanya Ngaji kok. kasar sekolah gitu. Ngaji sing tenan ben tidak menjengkelin gitu ya. Kalau bocor itu murid, iki piye ta ya? Iki piye? Ya biyen iku sing didelok ya opo. Saiki didelok opo? Itu apa mosok biyen delok malaikat saiki delok kucing. Kok cepet tenan berubah dadi kucing gitu ya. Yo untung duwe anak, akhirnya delok anak iki, gak delok anak iki. Dadi kucing cakar-cakaran. Ya mulai cakar-cakaran duwe anak maneh. Sampailah pada tingkat cinta begitu. Wah, kalau sudah gitu damai lah, damai gitu. Di semua tingkatan komunitas gitu. Coba kalau di lembaga lalu bisa dibangun semua tidak lagi berdasarkan pikiran saya dapat apa, tapi apa yang bisa saya lakukan dengan cinta yang tertinggi, itu kan luar biasa. Karena sekali lagi sesuatu yang sudah pasti itu kenapa harus kita pikirkan? Iya, tugas kita ini mengabdi Gusti Allah kayak sembah. Bahkan minta pun itu malu gitu loh. Berdoa itu malu. Berdoa untuk minta yang sifatnya dunia itu isi ya Allah rizqna rizqan wasi'an. Itu kelas rendah sih. Ya, itu kelasnya kelas paling ngisor dhewe lah gitu. Kok ijik jaluk ngono awak wis kandhane sembarang wis tak kei kabeh lah kok jaluk wis tak siapno. Wis tak siap. Kan ngono toh, meskipun kita dikasih, terus jaluk sak karepmu meskipun diberi hak jaluk, jangan udhu'uni itu harus dipakai kita. Udhu'uni berdoalah kamu kepada astajib lakum lo kan mau minta ya, tapi aku jengkel yang terus kuwi. Aku njaluk wis tak kandhane. Tak kayak ilang apa kon njaluk terus. Njaluk sing liyane lah. Yang punya nilai, punya harga ya Allah. Berikan kami cinta untuk mengamalkan pada kamu, untuk terus mendekat kepada kamu. Gitu ya. Selebihnya ya Allah saya sudah tahu, panjenengan pasti sudah memberi, itu saja. Kira-kira kalimat seperti itu lebih menyenangkan apa lebih menjengkelkan? Daripada kamu minta ya Allah, lu berduka ya Allah. Karena baik dan waktu saya tidak pernah berdoa salat duha itu tidak pernah. Karena saya merasa Allah pasti tersinggung meskipun boleh mendoakan itu. Nabi itu mengajarkan itu untuk orang-orang yang sebenarnya kelasnya kelas paling level paling rendah untuk doa itu. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah kalau jauh dekatkan pada saya itu. Allah kok didikte seperti itu kayak. Meskipun itu doa itu boleh loh. Coba yang biasa berdoa begitu. Ya kalau anak-anak siswa gitu boleh tidak apa-apa. Itu kan siswa juga tidak ngerti karepe kan gitu ya. Wa in kana fil ardi fa'akhrij wa in kana fis sama fa'anzil. Waduh. Bahkan wa in kana haraman fatahhirhu. Itu tragis sekali itu. Tragis sekali. Kita mau melanggar untuk mencari sesuatu yang haram lalu Allah yang suruh menyucikan. Money laundry ya. Itu money laundry itu kejahatan lagi itu sudah itu ya. Sudah ya Allah, aina ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Titik sudah. Coba. Itu udah tinggi. Pada tingkat sufi itu kakek ya loh. Dia justru malu isi. Yang jalurnya justru dekatkan ya Allah, kami ingin terus. Kenapa kami kok berat sholat? Kenapa kami berat sholat tahajud? Kenapa? Aina ala dzikrika. Berikan kami kesempatan terus berdekatan dengan kamu, dengan Kau ya Allah. Berikan ini. Gitu. Kalau sudah begitu ya, ridhonya Allah itu datang, rahmati Allah itu datang. Oke ya, yang mulai nanti coba disimpelkan dong. Oh panjang dengan di sini itu bangsa penjaluan tok jejer-jejer malaikate kakek Mas. Wong kon maca Quran ya merong lempir lho kok dengan akeh tenan. Salat juga petang rakaat. Kadang salat mabur-mabur pikirane kacau kabeh. Ilinge mek ketika Allahu Akbar tok terus salam. Njaluk akeh tenanan ya pantes. Jadi harus lebih banyak zikir, banyak istighfar daripada minta. Ya itu ya. Jadi doa itu boleh, dan tidak boleh, tapi mantes no, dan lalu kemudian kelayakan. Ya tadi itu, lakukanlah amal tidak lagi ada karena, tidak karena untuk apa dan apa, bahkan kita melupakan itu, ya, bahkan itu melupakan. Nah itu
ashabul yamin. Oke?